Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gani. Lagi sehat, Dayo. Alhamdulillah. Jadi kini kan pandemi, Dayo. Selama pandemi apa kegiatan ini, Dayo? Itulah sebetulnya kami sebagai masyarakat Indonesia, kalau ambo pribadi memikir dia harus patuh dia hukum dan silai norma-norma yang berlaku sejak pandemi itu memang berimbas secara ekonomi ke kami sebagai pelaku penggiat seni. Jadi sebagai penggiat seni, sanggar kini Dayo ya, sanggar. Jadi sanggar Dayo kok selama pandemi kok ada jalan apa enggak? Sebetulnya berbeda itu lebih dahulunya dari awal usul berdirinya. Iya. Pertama awal berdiri sanggar sebetulnya dari kesempatan ambo pribadi berkesempatan berpartisipasi di ekstrakurikuler sekolah-sekolah. Kebetulan di situ di Pasaman khususnya ada sekian lomba kesenian yang akan diadukan agenda tahunan dari pemerintah, sehingga di setiap sekolah-sekolah baik SD, SMP ataupun SMA itu mempersiapkan tim-tim keseniannya khusus-khusus. Jadi kami yang seniman otodidak otomatis terpanggil batinnya untuk ikut campur dalam itu. Beranjak dari situ mengikuti event-event dan terbentuk pengkaderan seni-seni baik di SD, SMP atau SMA. Kami berusaha membuat kegiatan di luar kegiatan sekolah, dalam artian mungkin latihan bersama atau main musik bersama. Itu berkembang terus berkembang sehingga menjadi suatu gebrakan di daerah Pasaman waktu itu sekitar tahun 2007-an, sekitar tahun 2007 awal mulanya. Kami dipercayakan tim tadi yang latihan otodidak sendiri. Dipanggil Dinas Pariwisata untuk mengikuti event di tingkat provinsi, semacam taman budaya lah atau event-event lainnya yang di provinsi. Terus berkembang sehingga kami berpikiran karena setiap agenda Pasaman kami bisa dibilang ikut campur dalam kesenian atau perlombaan ataupun kegiatan ritual lainnya. Kami dituntut untuk membuat suatu badan hukum. Waktu itu saya pribadi sebagai penggerak Pusaka Seni Budaya Pasaman, berpikir kenapa tidak dikerjakan. Maka aku tidak awak kerajuan itu, hanya menempuh istilahnya suatu struktur organisasi. Dicoba menghubungi para seniman-seniman yang ada di Pasaman itu, dalam artian bukan hanya anak didik yang ada di kami kerjakan itu. Kami pun merangkul kaum-kaum yang di atas, dalam artian orang-orang tua seni yang ada di situ, budayawan ataupun sejarawan, untuk bergabung di Pasaman Sayu. Dalam artian belum ada nama itu, masih. Jadi tahun 2007 itu alur ada badan hukum. Bahkan karena peluang datang dari Pemda Siko dan setiap administrasi, kami dituntut masalah stempel lah, masalah ikulah, dan kami membuat kesepakatan untuk membuat suatu sanggar, organisasi dalam bentuk sanggar yang mempunyai badan hukum. Karena dalam satu organisasi harus ada strukturnya, dan mayoritas ketika itu masih banyak anggota dalam artian edukatif, latihan anggota-anggota SD, SMP, SMA. Saya pribadi berpikir malah kalau ini kumpulan seniman-seniman, budayawan yang lama berusaha lah mengumpulkan dalam satu wadah dan membuat organisasi itu. Dan alhamdulillah Allah meridhoi itu, terjadilah Sanggar Seni Budaya Pasaman Sayu, yang mana hampir ketika itu sekitar 75 orang anggotanya, tua muda, dan kami dinaungi oleh Dinas Pariwisata. Jadi itu tuh membuat perlahan prosesnya, membuat sampai matang sampai selesai.
Dalam artian tahun 2007 telah terbentuk struktur organisasi dan badan hukum. Sanggar Seni Budaya Pasaman Sayo berkiprah 2 tahun ke depan dengan karya-karya yang hadir, dapat lirikan dari Kementerian Kesenian Budayaan dan diberikan bantuan lepas alat-alat musik dan pengadaan kostum semuanya. Alhamdulillah, itulah yang menjadi cikal bakal Sanggar Seni Budaya. Tadi Dayo mengecek otodidak gitu. Jadi dasar dari otodidak, berarti Dayo tuh backgroundnya bukan kesenian atau baak gitu. Itu menarik sebetulnya. Sebetulnya secara pribadi apa yang dikatakan bakat seorang Rio gitu. Ambo lahir tahun 1987, 83 pada artian kedua orang tua alhamdulillah itu adalah staf pengajar di perguruan tinggi seni. Jadi kalau dibilang bakat, alhamdulillah diberi bakat kesenian dari orang tua Ambo dosen di perguruan tinggi seni dan dari kecil berkecimpung di kampus. Jadi apapun kesenian, apapun yang dilihat dari kecil banyak yang menginspirasi menjadi bakat dan tersalurkan. Setelah tamat SMA, sebelumnya ada tanda tanya dalam diri pribadi, dalam artian apakah memilih pendidikan jalurnya. Di sini mulai bincang karena kebetulan Rio seorang yang ingin menang sendiri, tidak mengikuti peraturan. Kebanyakan seperti itu. Berpikir, wah, Ambo harus karajo sesuai dengan hobi. Jadi kebetulan Ambo pribadi SMA lah mulai menari. Mulai menari dalam artian mengikuti festival-festival di tahun-tahun 95, 96 itu ada festival band, prosenso atau apa itu udah mengikuti, terpancing untuk mengikuti. Jadi waktu ini saya tamat SMA berpikiran lebih elok wak mengarajon kerajo aku jo hobi wak beranjak dari situ memilihlah kuliah di kampus di mana kedua orang tua mengajar di situ. Berkembang terus akhirnya pun kuliah pun tidak tamat akhirnya. Kata otodidak di situ. Menempuh ilmu pendidikan seni 7 semester, kurang lebih itu sekitar 3,5 tahun. 7 semester kalau bahasa awaknya lah di ujung-ujung tandu tidak selesai. Itu sebetulnya lah garak dari Tuhan, tidak bisa ditepis dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkesenian. Itu kira. Dan jadi menamatkan dan berpikiran bosau jadi seorang pedagang. Setelah berumah tangga, bosau lah merantau ke Pasaman. Kampung asal sebetulnya di Parangpanjang, dibesarkan di Parangpanjang. Setelah berumah tangga ke Pasaman. Dalam artian iku menurut mama kandua, bukan menurut mentuo atau menurut apa istilahnya merantau murni. Karena istri awak ndak lu orang Pasaman dong. Berkembang dari itu karena ada kesempatan mulailah meniti karir di Manggaleh di Pasaman. Pertamanya dia di tahun 2006 Pasaman 2006 Manggaleh, dan kebetulan ada senior yang pernah berjumpa di kampus menawarkan untuk mengajar ekstrakurikuler di satu sekolah. Itulah awal mula kiprah Ambo pribadi di Pasaman mengajar di SD, SMP, SMA, baik mengajar seni tari, drama ataupun drama tradisi, kontemporer ataupun drum band seperti itu. Dan anak-anak yang potensial itulah yang jadi cikal bakal ke Sanggar. Jadi ambil di SD, SMP atau SMA, tarik ke Sanggar dan menjadi nasional. Mungkin dari situ secara gelar enggak dong. Gelar. Tapi kalau dikit orang otodidak nan cilok star mungkin udah itulah kata jadi 7 semester pernah menempuh ilmu pendidikan resmi di Jakarta. Karena gelar nggak ada, jadi
mengambil keputusan itu maksudnya seniman atau tidak? Dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sekitar 13 tahun berkecimpung di kesenian di Pasaman di Bonedayo ya. Pasti ada nak karya-karya yang dihasilkan gitu kan. Mengenai karya, alhamdulillah sebetulnya karya bukan murni Rio punya. Itu adalah merupakan suatu hidayah dari Allah yang dititipkan kepada Ambo pribadi, dan Ambo visualkan menjadi satu karya, dan alhamdulillah sekian banyak karya yang telah dihasilkan bersama saya masih terpakai sampai sekarang, bahkan sudah menjadi tradisi di situ. Yang pertama kali lahir karya tahun 2009 itu tuh berdasarkan keinginan Pemda Pasaman untuk mengikuti lomba tari kreasi di tingkat provinsi. Jadi Ambo pribadi dipercayakan untuk menggarap sebuah tari yang berdasarkan kultur. Ide garapannya berdasarkan kultur daerah Pasaman. Pikir-pikir, apa lah tadi gue cari sambil pendalaman tanya-tanya sama pelaku situ. Wah, dulu pernah di situ ada tari. Tari Iri Anjay namanya. Tari Iri Anjay di Lundar gitu. Jadi kami pergi Lukas pariwisata langsung terjun ke daerah Lundar, dan atau di daerah Lundar itu pun tidak ada pelaku keseniannya lah. Apa yang dikatakan Iri Anjay itu. Diwawancarai tokoh pemuda situ setempat, atau pelaku usahakan mencari, ternyata tidak ada lagi. Berarti kesenian yang ini menjadi satu pertama kali keinginan seorang Ambo untuk menggarap batang tarandam dalam artian. Dikaji Iri Anjay, ternyata Iri Anjay itu adalah bukan seni tari, karena awak seniman tari, seniman tari, itu ini bukan tari, kayak semacam dendang atau sastra Minang yang didendangkan berpantun-pantun. Jadi semacam kegiatan orang memanen padi, mengiriak padi malam, itu mencari-cari jodoh itu. Jadi berpantun-pantun saja, tidak ada gerakan yang terstruktur, tidak ada. Hal itulah yang membuat ketertarikan awak Ambo pribadi untuk mengangkatnya dengan judul yang sama, tetap dengan judul kesenian tradisi Iri Anjay. Kami kemas di Sanggar Seni bersama saya menjadi satu garapan tari karya Iri Anjay. Nah, itu cukup menarik, alhamdulillah, dan karya ini mulai ya go internasional lah istilahnya. Itu tahun 2009 Iri Anjay karya perdana. Selain karya Iri Anjay, di Sanggar Seni Budaya Pasaman Sayoko, kami karena edukatif membuka les, muka apa sedolanya. Dan kebetulan Ambojo istri kebetulan tamat dari seni, dapat ilmu seni tradisi Minangkabau di dia. Kami pun mengajarkan tari-tari tradisi yang lain yang ada di Minangkabau di Sanggar Seni Pasaman Sayoko, selain dari karya yang kami punya sendiri. Dalam artian sesuai permintaan gerakan Sanggar, satu persatu karya itu hadir. 2009 Iri Anjay, 2010 Datiang Sumando. Datiang Sumando ini lebih menarik juga, berdasarkan budaya setempat. Mahidang kami kemas menjadi sebuah tari piriang yang mana seorang penari memakai 6 piriang, bahkan memakai dulang, membuat spesifik sendiri dari tari piriang yang ada di Sumatera Barat. Dan Iko pernah kembali karya yang hadir di Pasaman Sayoko adalah sesuai dengan tuntutan apa program yang akan dihadapi. Jadi alhamdulillah berfungsi terus. Dan yang Sumando mengikuti festival tari piriang tradisi di provinsi, dan alhamdulillah mendapat juara di situ. Tahun 2010 dan Sumando hadir. 2012 berarti tahun 2011 ada 2012 pertama kali diundang ke Taman Mini, tidak salah ya 2012. 2012 kedua kalinya diundang ke Taman Mini. Pasaman Sayoko kembali menghadirkan karya baru, proses lagi karya baru yang berjudul Tari Indang Moro Mangguang. Indang Moro Mangguang sebetulnya kenapa disebut Tari Indang Moro Mangguang, sebetulnya budaya di Moro Mangguang itu karena secara geografis Moro Mangguang itu adalah hutan dan mayoritas
banyak pendatang-pendatang gitu, mungkin transmigran, tidak transmigran, cuma pendatang-pendatang penduduk setempat yang melebarkan wilayah Kalukunya ke dalam Papua. Itu membudayakan gotong royong. Membudayakan gotong royong dalam artian ringan samudi yang balik samudi pikua. Hal itu kok cocok dengan tari indang menurut saya. Kerampakan gerak, dinamika gerak, sama pola sodatinya, itu diusahakan menonjolkan gerak yang sulit dan padu. Dalam artian kerja yang berat dikerjakan bersama-sama menjadi satu ringan. Nah, itulah yang membuat spesifik tari indang orang dalam artiannya sangat entertain. Tidak ada gerak baku atau gerak-gerak simbol di dalamnya, sampai hanya entertain. Itu 3 karya yang menurut awak, selain karya-karya yang banyak sih sebetulnya karya-karya yang hadir tuh jadi aku, tapi yang tak termanajemen lah itu, manajemen dan tak terpakai lagi, pakai karam saja. Tapi kalau yang 3 karya ini, setiap acara apapun pasaman saya rutin dipakai karya itu. Sehingga di tahun 2015 ada satu karya dari kami Sanggar Iri Anjay tadi, itu diteliti oleh salah seorang mahasiswa seni di kampus, menjadikan bahan skripsinya. Ketika itu ambo sebagai narasumber pun bertanya, apa kok bisa dikatakan tradisi karya Iri Anjay? Pertanyaannya datang kali itu, alah berapa lama Pak? Wah, lewat 5 tahun. Ketentuannya kalau karya masih terpakai dan itu kultur pasaman terpakai dalam jangka 5 tahun, itulah menjadi satu tradisi. Jadi sah untuk diteliti seperti itu. Nah, jadi ketika sah menjadi teliti dan diteliti, dan alhamdulillah mahasiswa tadi tamat dengan hasil yang cukup memuaskan, saya pribadi tertungkak gitu. Wah, kenapa tidak dipatenkan? Nah, kenapa tidak dipatenkan karya-karya aku? Berusaha untuk mematenkan 3 karya tadi, dan alhamdulillah sampai sekarang terdaftar di institusi semua 3 karya itu. Terlepas dari 3 karya tadi, setelah itu sampai sekarang Pasaman Sayu selain mengikuti acara di tingkat provinsi, di tingkat pusat, alhamdulillah sebelum pandemi, kebetulan pas di pandemi kami sebetulnya ke Tunisia. Kemudian ada acara di Kedubes Tunisia. Nah, dipersiapkan Hamin sekian keberangkat, bahkanlah seorang anggota lah urus paspor, kan terjadilah pandemi. Nah, dari bandara internasional ditutup, tidak ada penerbangan, dan kami waktu itu digagalkan keberangkat. Sebelumnya, alhamdulillah Sanggar Seni Budaya Pasaman Sayu telah mewakili beberapa event internasional. Dalam artian pernah ke Dubes Itali dalam acara deklarasi kemerdekaan RI di Itali. Itu ada sekitar 4 atau 5 negara yang dihadiri, 5 kali pertunjukan pun. Pernah mengikuti pembukaan festival film di Roma, pernah mengikuti bazar Solidaremi di Spanyol, di Kedubes Spanyol juga, Kedubes RI di Spanyol. Pernah mengikuti Paterki, seminar Paterki tingkat ASEAN di Bali. Kebetulan karya Iri Anjay tadilah. Karya Iri Anjay menjadi satu pemenang di tingkat Sumatera Barat, lalu diutus untuk menjadi perwakilan di tingkat ASEAN. Mungkin itu karya-karya selain. Setelah perkembangan itu mungkin kami banyak membuat karya-karya yang bersifat temporer, sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya pembukaan MTQ atau pembukaan FL2SN. Nah, jadi membuat karya berdurasi misalnya 1,5 jam. Kami kolaborasikanlah seni nyanyi, seni drama dalam satu buah tema, misalnya prosesi turun ke sawah, atau prosesi malapet larangan, atau prosesi menjalang mama. Nah, itu semua item yang ada baik di segi tari, nyanyi, drama digabungkan dalam karya itu. Nah,
dan yang alhamdulillah karya-karya itu yang menjadi tulang punggung dari pertunjukan. Jadi walaupun tampil di event Bali, event dimanapun, yang kulturnya tetap karya-karya itu kan. Diracik dengan bumbu yang beda-beda, tentu saja. Tapi kalau Buliah menyarankan, kalau untuk proses pencetusan ide di Sanggar Seni Budaya Pesona Sayogo, selain ini setelah perkembangan di sanggarku pribadi, kami lah banyak loh mengutus-utus mahasiswa, anggota sanggar yang di perguruan tinggi seni di situ. Jadi anggota-anggota sanggar kok banyak yang masuk ke perguruan tinggi seni. Nah, karena inilah merasa mencintai seni dan ingin betul-betul berkecimpung di seni, berangkat dari situ, perguruan seni. Untuk itu awak pribadi ingin mengingatkan atau mengapa supaya terbangkit batang kerandang, bukan artinya Pasaman masih banyak yang ini kan, masih banyak peluang yang bisa menjadi inspirasi terlahirnya sebuah karya seni, baik dari segi musik, tari, bahkan ukiran atau apapun masih banyak. Nah, jadi saya imbau kepada adik-adik atau kawan-kawan yang ada di Sanggar Seni Budaya Pesona Sayogo, kalau dapat hadirkanlah, cintailah budaya Pasaman. Karena Pasaman mempunyai multi etnik, ini dorongan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat di Pasaman, dia multi etnik. Jarang daerah kabupaten kota yang mempunyai 3 etnik. Ya, itu sangat jarang. Di Pasaman lah ada, dan itu satu kekuatan di Pasaman. Nah, mungkin itu yang persoalan. Dari dulu sejak dulu tuh pastilah banyak anggota-anggotanya kan, ide ganti ya kan. Jadi anggota-anggota yang dulunya aktif di sanggar deh, apakah sekarang masih aktif selain yang diutus ke perguruan tinggi gitu kan? Apakah masih aktif berkesenian atau berkegiatan lain gitu? Pada hakikatnya sebetulnya dikatakan ada perekrutan, dikatakan ada anggota keluar masuk, enggak. Yang pasti saja kalau di data untuk anggota sanggar mungkin dulu yang baranak, mungkin itu sekitar 300 atau 400 orang. Bahkan ada dulu yang masih bilo leda kami teragak menari padahal juga berada seperti ingin olahraga aja tuh, ingin memvisualkan seninya saja di sanggar, kami fasilitasi gitu. Jadi kalau untuk masalah anggota dan pertama pendirinya itu kan dipikirkan nama Pasaman Sayogo, dalam artian Nawaitu Ambo sebagai pendiri adalah tempat bernaungnya para pelaku-pelaku seni Pasaman yang ada di Pasaman, baik tua, muda, gadang, ketek, laki-laki, padusi, bergabunglah di Sanggar Seni Budaya Pasaman Sayogo, dalam artian Pasaman bersama-sama. Jadi banyak yang tua, yang muda-muda, bahkan ada yang baradik kakaknya di situ, sekeluarga, itu sama Sayogo. Bahkan kalau prinsipnya, kalau yang namanya mendaftar, karena kami bergerak di edukatif, dasar edukatif, entertainlah datang kemudian sudah tuh secara kesenimanan kami lah terdaftar di kesenimanan ya, karena karya-karya yang hadir. Secara edukatifku yang mendaftar mungkin anak-anak SD, anak yang ingin ikut les tari itu mendaftar dan membayar. Setelah menguasai materi yang ada di Pasaman Sayogo, mungkin pula kami nanti akan membayar. Nah, jadi imbas ekonomi seperti itu kok, sehingga dulunya Ambo pribadi berpikir mereka, wah, karena sekolah-sekolah banyak meminta di ekstrakurikuler dan SDM kurang untuk majajah. Coba kerahkanlah anggota-anggota yang lah potensial untuk majajah di SD, di SMP atau apa. Alhamdulillah itu terwujud, dan bahkan ada yang ini adalah semacam kontrak di instansi, ada bahkan menjadi kontrak di sekolah-sekolah. Anggota-anggota itu orang yang tanpa pendidikan seni malahan, tapi berbakat dan sama lah semua kata otodidak tadi. Nah,
dan hal itu tidak apa menutup karena di pasamanku bukan jauh dari pemerintah pusat, enggak begitu. Ya, inspirasi seorang pelaku seni di Sikuko agak tertinggal dari daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Boleh kecil kalau orang udah main level 6, Pasaman masih 4. Jadi kurang inspirasi dari luar. Jadi hal-hal seperti itu kini mulai terjawab ketika Pasaman Sayo bisa dan bahkan dapat surat tugas dari kementerian untuk mewakili Indonesia ke internasional. Nah, hal itulah yang membuat satu gebrakan dan alhamdulillah kawan-kawan, adik-adik saudaranya terpacu. Dan bahkan kini ada pula yang berusaha untuk mendirikan sanggar-sanggar lain di daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah itu menjadi satu dorongan tersendiri loh, semangat ya di Balik ke pertanyaan awal Dayo. Sanggar di masa pandemi, Pak Ahli. Ya, sanggar ini gue jawabannya yang lu dapur. Nah, sangat bersyukur alhamdulillah sampai kini masih berjalan sanggar. Masih jalan. Ya, masih berjalan. Walaupun dari segi entertain karena kami sering diminta untuk mengisi acara parale, acara pelantikan atau acara resmi Pemda atau apa ya. Karena kegiatan sekarang dibatasi, sosialnya dibatasi. Mungkin entertain dan kesenimanan mungkin ya agak terdampak. Tapi Pasaman Sayo di bawah bimbingan program-program pariwisata provinsi bahkan IDF di pusat itu memantau terus kegiatan-kegiatan kami terpantau terus dan dibuat kegiatan-kegiatan terus itu kami ikuti ya secara streaming seperti itu. Kalau yang secara latihan alhamdulillah setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu yang edukatif masih berjalan. Anak-anak les masih berjalan tapi mengikuti social distancing, tetap jaga jarak, tetap mengikuti protokol gitu kan. Nah, kalau dikatakan stek nggak stek, tapi proses belajar mengajar masih jalan. Jadi Dayo mungkin itunya Dayo. Nah, kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi penonton, mudah-mudahan bisa menjadi suatu ilmu yang akan mendorong lahirnya sanggar-sanggar pegiat-pegiat seni baru lainnya gitu ya. Satu mungkin sedikit tambahan dari kawan-kawan pelaku dan pegiat seni baru melihat perkembangan kesenian yang ada di Sumatera Barat atau di Jakarta atau di daerah Indonesia lah maksudnya. Sedikit kemirisan Ambo pribadi sebagai pelaku seni mencintai budaya luar dalam tanda kutip. Ya, saya berkeinginan tetap akan lahir seorang generasi penerus seniman dan budaya yang mencintai kulturnya, terutama daerahnya sendiri. Jadi kenapa seniman otodidak, kenapa karyanya diteliti, itu adalah kuncinya kulturmu, haji kultur kita. Terima kasih Dayo atas sharing yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat lah ke depannya. Oke Dayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.